Duo monster Yin Yang, dasar licik, kalian menipu kami, kembali lagi di channel Rekapin MM. Sebelum memulai, silahkan subscribe terlebih dahulu, untuk membantu channel ini terus berkembang. Kakek Liu berkata bahwa orang-orang sekte ortodoks selalu bilang kejelekan mereka berdua, bukannya tadi kalian ingin menyergap kami diam-diam, mereka terus saja menyerang, Seol tidak tinggal diam, orang-orang di kedai makan tadi menyusul kakek dan Seol. Mereka bilang, kami tadi melihat beberapa orang sekte ortodok, jadi kami mengikuti Anda, tapi sepertinya sudah terlambat. Si Pursuing Dragon Sword itu lumayan terkenal di Shanxi, tidak kusangka dia dikalahkan, dengan begitu mudah, seperti yang diharapkan dari duo monster Yin Yang, karena sekarang kita berkumpul lagi seperti ini, sang monster yang ingin mengatakan sesuatu, ini bukanlah akhir dari kebusukan sekte ortodok. Mereka bertanya, apa maksud Anda? Sekitar 3 atau 4 hari lagi, mereka akan melancarkan rencana penghancuran sekte Yun Ortodoks. Mereka kaget mendengar perkataan kakek Liu. Kakek Liu kemudian bergumam. Sudah lumayan lama sejak kita melaporkan ini lewat jalur sindikat Yun Ortodoks, tapi masih belum ada yang tahu, seperti yang diharapkan dari sekte Yun Ortodoks yang memiliki karakteristik yang kuat dan tidak bisa bekerja sama dengan baik. Walaupun faksi-faksi di Provinsi Hu memiliki pandangan yang sama dengan sekte dominating, masih ada faksi-faksi kecil dan sedang lainnya di Shanxi. Kakek berseru, anggota sekte Yun Ortodoks yang setuju, mari bertarung bersama-sama, tolong segera datang ke Provinsi Hu. Mereka semua setuju dengan seruan kakek Liu. Alhasil, kakek dan Seol berterima kasih kepada mereka. Kakek Liu menyuruh mereka untuk menyampaikan ini kepada anggota lainnya. Sampai berjumpa di Provinsi Hu dan hari penentuan perang. Beberapa waktu kemudian di sekte dominating, Seol sedang latihan seni dua tombak. Kakek dan Baik Giu yang menyaksikan heran, bagaimana bisa Seol menguasai seni dua tombak, sedangkan kakek tidak pernah mengajarinya, bahkan kakek tidak bisa mengikuti gerakannya. Satu-satunya orang yang bisa melakukan itu di keluarga kami adalah leluhur kami, Sang Spear Demon. Menurut kakek, Seol mempelajarinya sendiri, sepertinya akan ada dewa seni bela diri baru. Baik Giu menyadari kalau Seol lebih kuat dari kakek Liu, karena saat kakek sakit parah, dia sering sparring dengannya, dia mungkin sudah melewati alam tak terbatas. Alam tak terbatas sendiri terbagi menjadi 3 level, yaitu alam terdalam, alam tak terbatas, dan alam transenden, berarti kekuatan Seol sudah melampaui akal sehat. Baik Giu bertanya, ngomong-ngomong, aku baru saja mendapat kabar dari regu pengintai, katanya sekte ortodok akan melakukan serangan. Hari yang kejam ini akhirnya datang juga, saut kakek Liu. Walaupun keberadaan Seol akan sangat membantu, dia akan menyaksikan kematian paman-pamannya yang sudah merawatnya, bukannya itu terlalu berlebihan untuk anak umur 8 tahun. Baik Giu bicara, Seol sudah seperti anakku sendiri, aku tidak akan memberinya bagian di pasukan utama, jadi tenang saja. Mari kita kaji ulang operasi kita untuk terakhir kali. Ada 4 jalan untuk masuk ke Provinsi Hu, karena katanya sekte Black Cat akan menahan sekte Mount Hua, sekte Dominating dan kelompok Dark Dragon akan bersatu untuk menghalangi gerbang masuk Gunung Zhongnan, jika masing-masing sekte Viper Blood dan aliansi Heaven Reaching menghalangi gerbang kedua dan ketiga, patut dicoba. Kakek pun mengatakan kalau secara keseluruhan kita kalah jumlah. Lebih baik menahan jalan-jalan sempit, tapi jika salah satu dari 3 titik ini tertembus, semuanya akan buyar. Rencana kita akan berkumpul di sekte dominating jika itu terjadi. Kakek tidak berencana menjadikan Seol yatim piatu. Jika rencananya gagal, dia akan kabur sendirian dan membalaskan dendam nanti. Untuk sekarang, tolong menetap di sekte dominating bersama pasukan cadangan, dan berikan bantuan jika ada keadaan darurat. Mereka berdua kemudian pergi menenangkan diri. Baik Giu berkata, aku sangat bersyukur bisa bertemu dengan kakek, aku dan Seol juga sangat bersyukur bertemu dengan Baik Giu, saut kakek Liu. Mereka mengatakan kalau tidak mau mati dengan mudah, kita harus selamat dan berkumpul kembali. Di tempat lain, gerbang kedua, ketua sekte ortodok telah datang. Baiklah, seberapa lama mereka akan sampai ke sini? Belum selesai bicara, ternyata mereka sudah datang dan langsung melancarkan serangan. Pada saat yang sama, ketua regu juga sudah siap menyambut kedatangannya. Kemudian mereka semua mengeluarkan pedang mereka. Waktunya pesta darah. Di aula tempat kakek berada, ada yang melapor kalau di gerbang kedua sekte ortodok telah datang. Dia bilang kalau sekte Viper Blood berhasil bertahan dan musuh sudah berada di ambang kekalahan. Di gerbang pertama sekte dominating juga sudah melakukan pertarungan. Ketua sekte juga berhasil menahan sekte Zhongnan dengan kekuatan luar biasa. Akan tetapi dengan taktik tersebut, kakek merasa ada yang aneh.
karena di dunia murim penuh tipu daya. Bagaimana dengan aliansi Heaven Reaching di gerbang ketiga, dan ternyata mereka tahu kalau pertahanan aliansi Heaven Reaching lemah, jadi faksi-faksi kecil dan sedang sekte ortodok yang kuat menyerang lewat sana. Gerbang yang dilindungi Zhang Liang, walaupun menjadi anggota sekte Yun Orthodox yang terlemah, mereka pantang mundur. Para kelompok kecil Yun Orthodox Shanxi yang tidak terafiliasi dengan jalur sindikat Yun Orthodox ikut bergabung, mereka berhasil mendominasi kekuatannya. Tiba-tiba, kepala tetua Yu langsung terputus, tim elit dibunuh dengan sekali serangan, di lautan darah medan perang, dia sudah mendengar tentang angsa putih dari Murong, yang dengan santai berjalan di kemah musuh menggunakan jubah putih mengkilap, tapi keluarga besar Murong terletak jauh dari Shanxi. Apa berarti dia menyusup sembari menyembunyikan ki pedang besarnya itu, salah satu master terkuat dari 5 keluarga besar Murim, Iron Blood Swordsman, Murong Cheng. Beberapa menit kemudian, anak buah melapor kepada kakek kalau mereka dalam bahaya. Katanya Murong Cheng telah muncul di gerbang ketiga dijaga oleh aliansi Heaven Reaching. Kembali ke pertarungan di gerbang ketiga, anak buahnya menyuruh ketuanya untuk segera kabur dari medan perang, akan tetapi dia tidak mau. Jika mereka membiarkan musuh itu memasuki wilayah Hu seperti itu, semuanya akan berakhir. Mereka tidak menyangka Murong Cheng akan muncul di Shanxi. Ketua aliansi Heaven Reaching telah terbunuh, dan aliansi Heaven Reaching telah sepenuhnya musnah. Sekarang semua sekte ortodok akan masuk ke wilayah provinsi Hu melalui gerbang ketiga. Pada saat yang sama, semua aliansi berhasil mendapat informasi dan mereka akan segera berkumpul. Mereka akan menyusun rencana penyergapan di gerbang wilayah Hu dan mengulur musuh. Kakek bergumam, Seol, bagimu segala sesuatu harus berjalan sesuai keinginanmu kan? Meskipun dia ahli kelas dunia, dia tidur nyenyak bahkan tidak sadar kalau dia dibawa pergi oleh istri baik Giyu. Seol berpikir kalau dia adalah ibunya, dia akan menunggu di tempat yang aman yang jauh, sehingga Seol tidak harus melihat adegan kejam. Pada menit berikutnya, Seol terbangun. Istri baik Giyu harus bisa membujuk Seol agar tidak kembali ke medan perang. Seol menyadari di tangannya ada sapu tangan di pergelangan tangannya. Itu pasti kakek yang membelikannya. Seol kemudian berkata, bukankah dia banyak orang-orang jahat sedang datang menyerang rumah kita? Berarti kakek dalam bahaya. Istri baik Giyu menjawab, tenang saja, semua pamanmu ada di sana, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Ayo pergi dan makan daging sampai kita kenyang. Tiba-tiba, selendang yang buat menggendong Seol putus dan Seol kembali untuk menemui kakek. Di tempat aliansi Heaven Reaching, tetua Murong berhasil memusnahkan semuanya, dan mereka berhasil tiba di tempat kakek Liu berada. Di dalam persembunyiannya, kakek memberi sinyal untuk menyerang secara brutal. Setelah menerima aba-aba dari kakek, mereka semua melempar pedangnya ke arah tetua Murong. Dengan secepat kilat, tetua Murong membunuh pasukan kakek Liu dalam sekejap. Setelah berhasil, dia bergumam, dari mana ki yang luar biasa ini berasal? Pada saat yang sama, kakek Liu berhasil menangkap ketua klan mereka. Anak buahnya tidak menyadari kapan kakek Liu menangkap ketua mereka. Kakek berkata, jika kau tidak berhenti, aku akan membunuh orang ini. Demakin seseorang terkenal, akan semakin terobsesi dengan kehormatan yang sepele ini. Kemudian kakek menyuruh anak buahnya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Hari ini sudah menjadi takdir mereka. Mereka pergi hanya mencari liang kubur. Jadi kau monster yang, kau sangat licik, sama seperti yang kudengar, ucap tetua Murong, bagaimana aku bisa licik? Sampai aliansi Murim diam-diam membawamu ke Shanxi. Jika semua orang bergerak sekecil apapun, aku akan mengakhiri hidup orang ini. Sepertinya kau mencoba untuk mengulur waktu. Aku akan menunggu, jadi lakukanlah apa yang kau inginkan. Kali ini kakek sedang tidak bersama monster Yin, jadi dia harus berhati-hati. Lantas kakek berkata, namamu Murong Cheng kan, dengan kekuatan lemahmu, kau menyebut sebagai ahli kelas dunia. Apa kau tidak menyadari kalau monster Yin ada di belakangmu? Tetua Murong kaget dengan kedatangan Seol dalam sekejap. Tidak mungkin, aku bahkan tidak bisa merasakan keberadaannya, tapi dia sudah berdiri di belakangku. Tapi ternyata kakek Liu menipu tetua Murong. Dasar brengsek, apa kau pikir bisa kabur dengan mudah? Tidak ada satu serangga pun yang bisa keluar dari desa ini hidup-hidup. Di tempat baik Giyu, anak buahnya ada yang berlari melaporkan kejadian di tempat kakek Liu, dan dengan sigap baik Giyu dan paman-pamannya sudah siap sampai akhir. Mereka sudah memutuskan untuk mengabdi pada wilayah Hu sepanjang hidupnya. Setelah melarikan diri, kakek Liu justru sudah sampai di atas baik Giyu berada. Kakek berkata, musuh akan segera menyerang, jadi bersiaplah di posisi masing-masing. Zhang Liang telah terbunuh dan ketua Dark Dragon terluka. Bahkan jika sisa anggota kita yang menghadapi musuh, kita bertiga harus membunuh tetua Murong. Beberapa menit kemudian,
mereka sampai di tempat kakek berada. Monster Yang, kau sangat licik. Hari ini, aku pasti akan membalaskan penghinaan yang kau lakukan waktu itu, dengan mencincang kalian sekte Yun Ortodoks sialan sampai jadi bubur. Di balik semua itu mereka sebenarnya tidak melihat Monster Yin. Tetua Murong menyuruh untuk tenang, mereka semua akan mati di tangannya. Dia monster menakutkan yang belum pernah dilihat oleh siapapun di Jianghu. Jadi mereka tetap waspada agar tidak tertipu, mereka akan mengajari betapa tingginya surga itu. Aku tidak tahu di mana dia bersembunyi, tapi dia pasti akan keluar setelah mereka menghabisi ikan-ikan kecil ini. Kakek Liu terbang melancarkan serangan, bersama Baik Giu dan paman-pamannya. Baik Giu dan Tiansu telah menggunakan cukup banyak ki setelah pertarungan pertama. Dengan kekuatan saat ini kakek Liu belum bisa menandingi tetua Murong, selalu saja menghindari serangan kakek dan paman-pamannya. Itu jelas lebih unggul dari segi kekuatan. Setelah beberapa detik, dari mulut kakek mengeluarkan darah, singkirkan perbedaan kekuatan. Dari awal mereka bukanlah lawan yang mudah, tetua Murong akan membunuh satu persatu. Tiansu berhasil dikalahkan, ketika Baik Giu ingin membalas serangan. Kakek menahannya, tenanglah Baik Giu, Tiansu berhasil menghindari serangan area vitalnya, dan bersiaplah gerakan membunuhmu. Sekarang dia menurunkan kewaspadaan, ini menjadi kesempatan kita. Kakek mengeluarkan jurus ketujuh dari keluarga Liu, Baik juga melakukannya. Tak diduga, tetua Murong berhasil menghindarinya, justru dia melakukan serangan kejut dari belakang mereka. Sungguh mengerikan, mereka berdua dikalahkan dengan mudah dalam sekejap. Tetua Murong menuju ke kakek dan menginjak dari belakang. Kena kau, lalat yang paling menyebalkan, haruskah aku memulai dengan memotong sayapmu satu persatu, atau haruskah aku mulai memotong kepalamu? Ucap tetua dengan sombong. Pada saat yang sama, Monster Yin tiba tepat waktu, niata membunuh yang sangat kuat. Sesuai dugaan, kau akhirnya muncul, jangan coba-coba untuk menghentikanku hari ini.